Dari segi lingkupnya, arbitrase dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama arbitrase nasional, yang kedua arbitrase internasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan arbitrase nasional maupun arbitrase internasional. Maksud arbitrase internasional dapat dilihat dari pengertian putusan arbitrase internasional, yakni sebagaimana dalam pasal 1 angka ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Bertitik tolak dari rumusan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tadi, maka yang dimaksud dengan arbitrase internasional adalah arbitrase yang putusannya dijatuhkan di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia atau yang menurut hukum Indonesia dianggap sebagai arbitrase internasional. Tidak ada batasan jelas tentang makna arbitrase nasional dan arbitrase internasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menggunakan istilah arbitrase internasional. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 menggunakan istilah arbitrase asing. Sedangkan Konvensi New York 1958 menggunakan istilah foreign arbitration. Masing-masing istilah digunakan saling bergantian untuk maksud yang sama. Arbitrase nasional secara a contrario, pengertian arbitrase nasional adalah arbitrase yang putusannya dijatuhkan di wilayah negara Republik Indonesia atau yang menurut hukum Indonesia dianggap sebagai arbitrase nasional. Arbitrase nasional tidak mengandung unsur asing sama sekali. Seperti A dan B, keduanya WNI sepakat memilih forum arbitrase yang berkedudukan di Indonesia. Proses arbitrase berlangsung di Indonesia menggunakan hukum Indonesia serta menyangkut objek sengketa di Indonesia. Kemandirian untuk memilih tempat arbitrase, choice of arbitration venue, Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam memilih tempat atau negara penyelenggaraan arbitrase internasional perlu dipertimbangkan faktor-faktor. Yang pertama, favorable legal environment. Tempat penyelenggaraan arbitrase di negara yang dinilai telah memiliki sistem hukum dan tradisi hukum yang kuat dan dapat dipercaya kehandalannya. Kedua, enforceability of arbitration award. Negara yang bersangkutan haruslah negara peserta Konvensi New York 1998 serta memiliki perjanjian bilateral dengan negara para pihak maupun negara tempat pelaksanaan putusan arbitrase nantinya. Ada sedikit catatan bahwa adalah sangat berisiko bagi para pihak apabila memilih tempat penyelenggaraan arbitrase internasional di suatu negara yang tidak memiliki stabilitas serta sistem hukum dan tradisi hukumnya masih dinilai lemah.
sebagaimana umumnya di negara berkembang. Selain daripada itu, perlu dipastikan apakah negara yang bersangkutan telah meratifikasi Konvensi New York 1998 ataukah tidak. Hal ini sangat terkait nantinya dengan eksekutabilitas putusan arbitrase internasional. Kemandirian memilih hukum, choice of law. Memilih hukum material ada dalam pasal 56 ayat 2 yang pada pokoknya menyangkut pilihan hukum material pada umumnya dijumpai dalam perjanjian di antara pihak-pihak yang dikuasai dan tunduk terhadap hukum material yang berlainan. Perjanjian dagang internasional yang bersifat cross-border, hukum pilihan para pihak berlaku terhadap perjanjian. Akibat hukum yang timbul maupun sebagai dasar hukum bagi penyelesaian sengketa yang timbul di kemudian hari. Perjanjian dagang internasional mengandung elemen asing, sedangkan pada perjanjian di antara pihak-pihak yang tunduk dan dikuasai hukum material yang sama, maka tidak relevan melakukan pilihan hukum material lainnya.